Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfah Nurul Karimah. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022. Prodi Teknik Konstruksi dan Properti, LPTK Universitas Pendidikan Indonesia. Saya merupakan guru produktif DPIB di SMK Negeri 7 Bale Endah, Kabupaten Bandung. Hari ini hari Selasa, tanggal 13 Desember 2022, saya akan menunjukkan video pembelajaran saya kepada kelas 12 SMK Negeri 7 Bale Endah. Mata pelajarannya aplikasi perangkat lunak dan perancangan interior gedung. Materi pokoknya terkait dengan material editor untuk penggambaran 3 dimensi. Adapun model pembelajaran yang saya gunakan adalah problem based learning. Semoga video pembelajaran saya ini bisa bermanfaat dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah baik. Selanjutnya kita berdoa sebelum mulai pembelajaran hari ini. Karena hari ini kita berdoa, silakan KM. Belum belajar, baiknya kita pegang. Dalam hati mulai. Nah, selesai. Sebelum kita mulai hari ini, apakah ada yang sudah hadir? Semua. Alhamdulillah, berarti semuanya pada sehat ya? Kalau sehat berarti kita siap buat belajar karena jasmani dan rohaninya sudah sehat. Kemudian kita lanjut nih ke terkait dengan kalian sudah siap belajar hari ini? Siap. Yakin siap? Yakin. Kalau sudah yakin, ibu akan tampilkan materi kita hari ini. Oke, karena sebelum kita masuk pelajaran itu kita harus mengingat dulu pelajaran sebelumnya itu terkait dengan apa. Jadi adakah yang masih ingat dengan materi minggu lalu? Oke, silakan Sukma. Jadi minggu lalu kita membahas terkait dengan makrokomponen dan makro. Ada yang masih ingat makrokomponen dan makro itu apa? Oke, silakan Novi. Diubah salah satu objek yang sama tidak berubah. Makrokomponen diubah salah satu objek yang sama berubah dan sama posisi. Ibu jelaskan lagi ya tadi makrokomponen maupun makro. Jadi kalau makro itu dia menggabungkan semua elemen jadi satu. Tapi kalau misalnya komponen kalau diubah satu, objek yang sama akan berubah juga. Di sini paham anak-anak? Karena materi minggu lalu ya berarti semuanya sudah paham. Oke, selanjutnya ini terkait dengan ada before dan after. Jadi kalian harus mengevaluasi perbedaan dari before sampai after. Gambar posatron ini dari mulai atas, ya, dari mulai sini sampai turun ke bawah. Coba dianalisis bareng-bareng. Jadi di sini ada tadi sudah disebutkan atap, kemudian nanti kalian lihat di sini ada kusen, terus kemudian langkahnya nanti kalian ubah dan seterusnya mengikuti kalau sudah mempelajari material editor. Oke, ini terkait tujuannya dan motivasinya. Kalian di sini karena menerapkan material editor 3.17 dan 4.17, kalian di sini harus
gambar harus memperjelas kalian menggunakannya apa. Nanti materialnya kayu kah atau misalnya kaca kah. Terus kemudian mengkreasikan dari hasil tersebut, dikreasikan, dipadupadankan. Jangan sampai kalian memilih kusennya harusnya menggunakan kayu, tapi kalian menggunakan tile misalnya, menggunakan keramik dan sebagainya. Jadi harus disesuaikan, dikreasikan sesuai dengan yang seharusnya. Selanjutnya terkait dengan kalian harus membuatnya apa. Nanti kalian dapat dari video, kemudian tayangan PowerPoint. Hasilnya harus secara baik dan tepat. Kemudian nanti di akhirnya hasilnya harus kreatif sesuai dengan keinginan kalian. Misalnya ibu nyontohinnya wood yang nomor 1, misalnya kalian boleh ganti pakai wood yang kedua, nah asal sesuai dengan yang seharusnya. Oke, ini motivasinya. Ayo berjuang masa depan, jangan menyerah jika masih ingin mencoba. Jangan biarkan penyesalan datang. Kamu selama lagi menang. Semangat ya anak-anakku. Ini fokus. Yuk kita sama-sama belajar. Nah, ini terkait dengan remedial maupun pengayaan. Bedanya apa remedial? Kalau remedial biasanya di bawah KKM, kalau pengayaan itu di atas KKM. Jadi nanti ada perbedaannya. Nanti yang lambat harus di remedial lagi. Terus kemudian yang sedang nanti kasih pengayaan materi tambahan. Dan untuk yang siswa yang cepat mengerjakannya nanti dikasih dengan beda bangunan misalnya. Nah, sekarang kita bangunan Satpam, nanti kita kasih yang versi yang berbeda yang lebih kompleks lagi karena kalian sudah cepat atau mahir. Jadi jangan sampai sama kayak yang sedang maupun yang lambat terkait dengan pemahaman. Oke, ini orientasi tentang masalahnya. Jadi ketika nanti ada jendela harusnya dikasih kaca, tapi karena salah ngeklik jadinya semuanya begini bolong. Kalau dibaratin kaca itu terlihat sampai ke dalamnya. Nah, ini seharusnya seperti ini, kalian masuk ke dalam kacanya sampai keluar titik-titik dan keluar biru juga sudah. Kemudian masukin material kacanya sampai tidak bisa tembus ke dalam. Nah, ini contohnya. Kalau misalnya ibu peragakan karena sudah dibuat versi demonstrasi, ini videonya. Ini videonya di Glass and Mirror. Nanti di Glass and Mirror ini material yang kalian inginkan seperti apa? Saya mau warnanya warna grey atau warna gold, ini yang gold, atau warna blue. Nah, ini kasusnya seperti ini. Kalau kita beli kaca, karena ini dalam satu grup, jadi dia terikat. Jadi malah terlihat ke dalam sampai ke dalam. Nah, ini solusinya adalah harus triple click. Nah, ini sampai semuanya titik-titik. Jika sudah, ini pilih sesuai dengan yang keinginan kalian. Nah, jika sudah ini boleh dicoba sesuai dengan perintah di LKPD-nya. Oke, ada yang ingin ditanyakan terkait dengan tadi agak melihat gambar dan video, silakan media. Kita harus masuk ke dalam aplikasi tersebut sampai titik-titik perhatian. Kemudian masukkan material kaca yang telah kita pilih. Ya, betul sekali. Jadi harus masuk ke dalam objek tersebut. Misalnya kayak kaca, masuk ke dalam objek
objek kaca, triple klik, kemudian sampai ada titik-titik, lalu dipilih material kaca dan dimasukkan ke dalam objek tersebut. Nah, ini materinya, terkait material kita untuk penggambaran 3 dimensi. Nah, ini videonya, karena minggu lalu sudah kita bahas. Ini videonya waktu minggu lalu tidak berbentuk video, sekarang Ibu berbentuk video, jadi nanti Ibu demonstrasikan, kalian bisa nonton di dalam komputernya masing-masing. Ibu sudah tuliskan. Terus kemudian terkait dengan tadi materinya minggu lalu terkait dengan material editor, adakah yang ingin ditanyakan setelah pemberian materi? Ya, silakan jelas. Untuk memulai material pada objek 3D di aplikasi SketchUp, tadi bagaimana caranya Bu? Oke, jadi pertanyaannya itu untuk memberi material ya pada objek 3 dimensi, tadi gimana caranya? Kenapa Arif? Dengan cara perintah supaya dipakai pilih material yang diinginkan lalu klik objek yang diinginkan. Perintahnya pakai pen bucket atau kalian bisa memilih pakai B, shortcutnya B, tidak B enter tapi B saja, nanti muncul pen bucket, dipilih sesuai dengan yang diinginkan. Nah, ini terkait materi pembelajarannya, nanti kalian bisa ulang lagi. Nah, untuk LKPD ini juga sama, ada di HTTPS juga LKPD 12. Oke, untuk itu Ibu bagikan dulu, setelah itu Ibu bagikan LKPD-nya. Ya, Ibu kebetulan bagikan ke teman-teman. Boleh dibuka. Jadi nanti kalian kalau dilihat di depan, oke, sesuai dengan tadi KD-nya, IPK-nya menerapkan material editor penggambaran 3 dimensi, kemudian membuat gambar 3 dimensi menggunakan fungsi material editor. IPK-nya memperjelas menggambar 3 dimensi dengan menggunakan fungsi material editor, mengkreasikan menggambar 3 dimensi dengan menggunakan fungsi material editor, kemudian membuat gambar 3 dimensi menggunakan fungsi editor. Nah, ini referensinya, bisa dilihatnya nanti materi pembelajarannya di Midline materi kreatif 12 dan LKPD 12. Nah, nanti kalian di sini ada keselamatan kerjanya terkait dengan gunakan komputernya, hati-hati, laptop di kanan filenya, jangan lupa gunakan spesifikasi komputer sesuai dengan standar. Langkah-langkahnya siapkan peralatan LKPD sampai nanti ada penilaiannya dari mulai persiapan sampai waktu penyelesaian pekerjaannya. Nah, soalnya kalian masukin material kayu dari pusaka tadi, kayu, kaca dan cermin, lantai sama atap. Jadi terus kegiatan yang kedua, nah, perhatikan kegiatan dua ini, istilah dua ini dengan lihat material di dalam SketchUp. Jadi kalian buka SketchUp-nya, kemudian pilih materialnya atau B, pen package. Nanti di dalamnya ini gambar ini ada di mana? Apakah di tile, apakah di wood, atau di glass and mirror dan sebagainya. Kalian isi di sini namanya apa? Ini namanya apa sampai jika sudah sebuah ada 12 item. Nah, di sini ada rombongan gambar tersebut pada tabel 2 ini. Dan dari T, brick, cladding dan seating T, huruf apa aja? Update apa aja? Kalau misalnya A, B, tulis A, B. Nanti kita akan presentasi, tapi nggak semua dari kalian presentasi. Jadi perbedaannya di kegiatan 1 kalian praktek, itu kompetensinya praktek di SketchUp. Jadi nanti kalian menyalakan komputer sampai mematikan komputer kembali. Terus kegiatan 2 kalian menulis
sesuai dengan yang kalian pelajari tadi di SketchUp-nya. Jadi sebelum mematikan komputer kalian harus sudah selesai menyelesaikan kegiatan kedua. Jika sudah selesai, nanti ibu akan tunjuk dari kalian yang akan prestasi cukup di tempatnya saja, tidak di depan. Sampai sini, sekarang kita coba mengerjakan LKPD-nya. Ibu minta tolong menggunakan komputernya dengan hati-hati. Jadi tanya-tanya ya, satu lawan satu. Apa sih tadi telepon? Jadi nanti dia bisa ngecek lagi ke yang lain. Jadi kita harus mengecek lagi kalau misalnya banyak objeknya yang harus digambar kan lumayan ribet juga ya, mengingat semuanya. Jadi misalnya menggunakan itu kalau kacanya menggunakan kalau apa silahkan
Oh, ini harusnya boleh alas sesuai atau mau catnya beda gitu ya. Kayu tadi gimana? Ya, tahu pakai apa? Jadi bisa warnanya bisa selang ikannya. Jadi kalau banyak hitam, kalau kamu satu-satu mobil apa kan ribet juga. Nah ini fungsi beberapa jika kita sudah dapat sampelnya, yang kita dipakai sama juga sampel tahu kayak ya kalau coba kita aku mau lihat kotak seperti yang kami pakai karpet, masih karpet. Oh itu kayak kalau nanti ada keramik yang kecil ya. Kita buat biasanya buat bisa dalam mengadakan produk promosi jadi basah. Oke, kalau
tampak depan file ekspor 2D 3D. Nanti namanya. Kalau misalnya isometri 1 nanti dia bergerak sesuai dengan isometri 1. Misalkan dicoba nanti dia muter sendiri dan diekspor ke 2 dimensi. File ekspor 2D grafik, nanti namain boleh material editor satpam atau nama kalian, misalnya gambar 1, Kilua dan sebagainya, atau tampak depan satpam media sesuai dengan yang ada di situ. Tampak depan isometri 1, isometri 2. Jadi ekspornya sudah ibu tentukan atau speednya sudah ibu tentukan, kalian tinggal ekspor saja. Oke, tugasnya sudah langsung dan Sukma, Leira, Ilwa, Widya. Yang lainnya segera dikumpulkan 3 berarti ya, 3 file. Tampak depan isometri 1 sama isometri 2. Saya sesuaikan pakai WA-nya, silakan pakai flashdisk yang ada flashdisk. Oke, sudah dikerjakan kegiatan 2-nya? Sudah? Hari ini tanggal 13 kebetulan sekali Fazril. Oke. Kata Fazril, sebutin yang A apa Fazril? Yang A, TLC BW. Yang B, roasting dengan variabel. Yang C, unsur perkuat. Yang D, karpet diamond yellow. Diamond yellow. Gimana? Benar deh jawabannya Fazril? Selanjutnya yang siap-siap EFGH. Bulan 12 Maris. Siapa? Wood bambu. G, roofing jenis langit. Yang A, mineral. Sudah benar. Selanjutnya dari I sampai L. Syahdan. I. Gambar I. Apa Syahdan? Itu yang I karpet portability squirtan, yang J herringbone, yang K stone electron asar, yang L roping singlet gap estantis. Gimana jawaban Syahdan? Benar nggak? Benar. Karena jawabannya sudah benar dari A sampai L. Coba kita kelompokkan nih gambar yang tadi, gambar di sini semua. Apa yang mana termasuk brick, padding, dan sini? Jawab sama Riza. Brick, padding, dan sini jawabannya apa? Sama Kak. Benar nggak? Selanjutnya karpet, fabric leaders, dan wallpaper. Dijawab sama Satya. Buat karpet, pabrik, laser, dan wallpaper, contoh nomor gambarnya D sama I. D sama I bener nggak? Benar. Kalau glass and mirror dijawab sama Audi. Nama tekstur material glass and mirror ada contoh nomornya di E sama K. Betul nggak? Selanjutnya terkait dengan roofing atau atap dijawab sama Anggara. Bagian apa Anggara? Nama tekstur material roofing, contoh nomor gambarnya G dan L. D sama L benar kan? Selanjutnya tile atau keramik dijawab sama Diandra. Contoh gambar tile ada di
J sama A. A sama J, ya betul. Selanjutnya Woods. Terakhir berarti sisanya tinggal apa nih Woods? FC. Oke, F sama C atau C sama F ya, sama-sama. Oke. Setelah tadi evaluasi, kalian mengerjakan LKPD yang tadi dipraktekkan terkait dengan pos satpam. Masih ada yang lambat karena mungkin baru pertama kali mencoba ya, karena selama ini kemarin kita terkait dengan materi, sekarang sudah mencoba, jadi masih ada yang lambat, ada yang sudah mulai paham. Oh ternyata ini kalau udah paham langsung cobain kok ya namanya. Bahkan ada yang udah bisa cepat, bahkan yang tidak dikerjakan di LKPD dikerjakan dulu sama kalian, berarti artinya kalian sudah mulai enak. Oh berarti harusnya kayak gini, jadi mulai menyelaraskan dan mengkreasikan bahwa pos satpam itu harusnya seperti apa bagaimana. Oke, boleh tepuk tangan buat kalian. Yang kalian mengerjakan nilainya nanti kalau ada yang lambat ataupun sedang dan cepat nanti dikasih tahu ya. Oke, selanjutnya kita kuisis. Boleh dibuka di grupnya. Kalau sekarang namanya nama asli ya, namanya nama asli 567 314 567 314, namanya nama panjang kalian. Udah dibuka WA grupnya dan pastikan kalian sudah belajar materinya. Sudah siap? Sudah semua kalian aman ya? Mulai dari sekarang. Sama Fazril ya? Sekarang nonton darah-darah cari udah punya tangan. Oh, biar aja tuh. Oke. Yang selanjutnya susah, juara 2-nya Deandra, juara 1-nya Deandra. Boleh tangan buat saya. Oke, sekarang waktunya membuat kesimpulan terkait pembelajaran hari ini. Apa saja yang sudah kita pelajari dari pagi sampai sekarang? Siapa yang mau memberi kesimpulan? Oke, silakan duluan. Hari ini kita belajar terkait memberikan material editor pada bangunan pos satpam. Betul, hari ini kalian belajar terkait memberikan material editor pada pos satpam. Ada yang menggunakan kaca, kemudian kayu, sampai atap yang paling atas. Oke, sekarang lanjutin refleksi dan instrumen. Boleh dikerjakan di Bitlay refleksi DPIP 12 sama instrumen survei DPIP 12. Oke, kalau sudah pastikan tampangnya sudah di-close, silakan dimatikan komputernya. Ya. Terkait dengan yang tadi Ibu bilang, remedial yang di bawah KS, setelah Ibu lihat tadi tidak ada yang remedial, tapi mungkin sedang sama cepat. Yang sedang nanti Ibu kasih pengayaan di atas
kembali menandakan atau siap-siap buat pulang. Boleh. Kalau yang mau pakai jaket silakan, kalau mau nanti di rumah segerakan. Nanti di luar ya. Sudah dirapikan tempat duduknya, tidak ada sampah di sekitarnya. Sudah. Sudah siap untuk pulang? Kalau sudah siap untuk pulang, sebelum kita pulang, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa, ibu biasanya mengucapkan istighfar 3 kali. Hamdalah 1 kali. Kembalikan ke Arif. Belum pulang, sampai di rumah. Sudah mati, Tuhan. Pernah selesai. Buat pertemuan selanjutnya semoga semakin semangat belajar karena kalian kelas 12 bentar lagi kalian lulus dan menghadapi dunia kenyataan. Kalau kenyataannya minta duit tidak bisa segampang yang sekarang. Jadi nanti memikirkan gimana caranya dapat pekerjaan atau gimana caranya lanjut kuliah atau gimana caranya menikmati hidup tanpa dibimbing oleh guru maupun sama teman. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.